Halo semuanya, selamat datang di podcast Teh Hangat. Kali ini kita di season 2 di episode 2 dengan judul Kabur dari Dunia Goib ya. Saya hostnya Kevin Chiu dengan co-host kita David Wijaya. dan kita kedatangan tamu yang sama-sama udah kabur dari dunia goib. Ya, di sini ada Kak Lucy, Daiva, dan Kak Nika. Nika Violet. Nah, mereka ini sebelum kita ngomongin dunia goibnya ya, kita ngomongin dulu bagaimana pengalaman mereka. Mungkin kalau ada yang lihat Fahira itu terusnya mantan artis gitu ya. Jadi memang pernah gitu ya di entertain. Iya, tapi aku sih nggak mau dibilang mantan artis ya, Siap-siap. karena artis sebenarnya nggak ada mantannya. Even suatu saat akan balik lagi ke situ, tetap. Benar-benar. Iya. Dulu apa dulu di sana? Aku nyanyi sama aktor juga, jadi main sinetron, main film. Sinetronnya apa aja kan? Sinetron tuh yang stripping, jangan panggil gua Pak Haji, itu sebelum COVID. Nah itu stripping saya. Di SCTV. Kalau FTV-nya banyak sih ya. Kalau FTV susah kalau sebutin nama. Mungkin yang lebih Berarti dikenal. artis lama yang luar biasa ya, banyak yang susah. Bukan, maksudnya nggak hafal. Kadang-kadang kan kita di kontrak gitu aja susah. Apa yang paling susah tuh ada sebuah stasiun TV. Mungkin pernah dengar. Kalau dia pagi-pagi tuh FTV yang judulnya tuh satu paragraf. Iya, betul. Tahu nggak? Ada. Ya, nah itu juga kan ke agak-agak goib kan. Contoh nih, ajab tukang selingkuh, akhirnya mayatnya kecemplung sumur, akhirnya digigitin ular. Nah itu loh judulnya begitu. Gue gimana mau ngapalin nih kadang-kadang kita tuh kadang kalau lagi syuting dapat judul yang kayak gitu, akhirnya belum syuting kita udah ketawa duluan. Iya. Lu hafal gak lu? Bukan aku sama-sama pemain gitu. Hari ini apal gak? Kalau sih apal gak ininya apa? Judulnya? Enggak gua. Enggak pernah hafal. Lucu-lucu gitu ya. Iya, tahu kan? Yang nickname-nya Indosiar gitu. Sebut ya. Gitu ya. Kalau aku tuh bukan mantan artis tapi mantan penjahat kali ya. Oh, gitu. Iya, tapi enggak. Tapi ya aku dulu sempat di dunia entertain. Jadi lebih ke presenternya kayak kalau biasanya kan mereka kalau bola itu suka ada off air-nya. Ya. Jadi aku lebih banyak ke MC off air-nya gitu. Oke. Lebih langsung interaksi sama para penonton yang nonton langsung. Yang di bawah ya. Yang di bawah. Kalau on air-nya ya kalau beberapa menit aja kuisnya gitu. Oke. Bola ya. Gimana nih? Piala Dunia mau dukung negara mana? Emang mau kapan Piala Dunia? Indonesia udah masuk kali ya? Aduh, doain kita. Lah, Piala Dunia kapan waktu kan Indonesia masuk? Tapi nggak sampai final. Iya. Masuk di awal doang. Hampir gitu. Ya kan? Masuk kan? Tapi nggak sampai akhirnya nggak sampai final gitu. Baru masuk penyisihan doang. Iya benar kan? Coming Emang soon masuk. lah, coming Emang soon. masuk loh deh. Euforianya aja Iya. Nah, kalau si ini bukan cuma main film, juga penyanyi Oh, dangdut. kalau sih juga ya. Iya, penyanyi ya. Waduh. Jadi dulu dari udah kemana aja waktu itu? Keliling tuh kayak gitu. Ya puji Tuhan sih kalau Indonesia hampir semua udah untuk nyanyi dangdut. Oke. Dangdutnya. Gimana ya? Nih dibilang penyanyi dangdut karena pada saat itu 2000 berapa ya? Kalian udah gede belum sih? Masa tua gue deh. Enggak lagi dangdut happening. Jangan terlihat sama-sama anggapnya seumuran. Lagi dangdut happening itu 2000 berapa ya? 2004 happening kan 2003 2004 happening itu dangdut sampai semua penyanyi band juga ngikut nyanyi dangdut pernah tahu kan 2004 2003 Kita dulu aja. iya loh dulu pokoknya semua penyanyi band pun ikut ngedangdut karena semua stasiun TV itu lagu Bisa masuk semua dangdut dangdut lah ya. bener gak kameramen Oh iya. bener ya bener karena bener-bener itu tahun itu 2001 enggak 2002 2003 2004 itu happening banget dangdut. Nah aku sebenarnya bukan dari penyanyi dangdut. Aku memang dari all round kan, nyanyi kafe to kafe, place to place, event to event gitu. Tapi all round. Karena di situ happeningnya dangdut, suatu saat ada produser SCTV lihat aku show. Oke. Wah ini Macan Cafe nih gitu kan. Dulu yang Macan Cafe dikejar. Jadi aku belum punya album udah bisa masuk ke SCTV pada saat itu. Wow. Dan aku baru tahu ternyata itu hebatnya Tuhan. Iya. Ya karena Tuhan lah, bukan karena aku dulu taunya. Nah, lagi zaman aku nggak seperti sekarang kok. Kalau sekarang kan mau jadi terkenal gampang banget, ada bapak ini ya kan, agensi
Ya kan? Influencer. Ya, jadi influencer udah jadi artis. Zaman aku tuh nggak gitu kok David. 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 2006 nih. Itu masih kalau kita mau masuk TV harus punya pas. Pasnya apa? Kita harus punya album. Dalam bentuk kaset atau CD. Nah, 2004 kalau nggak salah, 2005 mulai tuh ada ajang-ajang pencarian bakat kan. Nah, mulai dapet ke sini, akhirnya kegeser deh penyanyi-penyanyi yang sesungguhnya. Itu sebenarnya. Kita tuh dulu justru berjuang bener-bener dari yang penyanyi kafe, penyanyi orkes dorong, nyanyi ancol gitu. Kita berjuangnya benar-benar. Bukan berarti anak-anak sekarang nggak berjuang ya. Cuma perjuangannya menurut saya mereka lebih gampang. Lebih gampang banget ya kan? Yang dulu mungkin lebih dari bawah banget gitu ya, dari ke bawah. Betul. Bikin tangga gitu. Sorry ya, teman-teman yang sekarang juga bukan berarti tidak menapaki tangga. Cuma menurut aku lebih mudah. Istilahnya kita makan kuitiau goreng dengan makan kuitiau instan berbeda kan? Tinggal siram air panas gitu. Bukan berarti tidak ada kerjanya ada, tapi lebih mudah. Bener nggak? Kok kan ngejensiin, kan lebih gampang kan? FYP dikit bisa jadi artis, Bu. Ada apa lagi sosial media sih sebetulnya. Ya itu maksudnya karena ada sosial media, iya. Kalau dulu mungkin lebih susah karena nggak ada kanal berita karena semua dikuasai medianya. oleh SCTV atau media-media besar tadi ya. Exactly. Nah ini Pasti bisa sampai masuk ke dunia entertain. Gimana ceritanya nih dari kalau saya makan Nika? Ya boleh kan Nika silakan. Aku itu sebenarnya nggak ada kepingan untuk dunia entertain ya, tapi malah basicnya aku kantoran. Gitu, kantoran terus ternyata ketemu, dikenalin sama teman-teman dan gak jauh-jauh lingkungannya ada salah satu agency, disitulah diajakin. Pertama kali aku terjun itu nggak pakai casting, jadi kalau pada nge-host ingat ya? Itu nge-host. nge-host yang waktu yang jam-jam malam tuh jam jam 12 ke atas tuh, gitu dari situ di salah satu channel TV. Nah udah dari situ mulai ada rasa jadi mulai dari situ. Halus sih. nge-host. Ya jadi kalau ini kan nge-host. Kalau aku kan memang yang saya bilang tadi, saya dari orkes dorong, dari panggung to panggung itu kan udah karir nyanyi. Hanya ngerasain. Saking pengen. Jadi ikut-ikutan gitu dulu. Berarti SMA kelas 1. Jadi emang saya kan udah hobi nyanyi nih. Ternyata kata emak gue, asik kata emak gue. Jadi dari kecil itu aku tuh memang udah hobi nyanyi. Jadi gayung, tahu gak gayung? Tahu. Gue tadi masih main gayung kok. Oh kirain. Boring dong gak bergayung. Jadi iya karena El Rumi nggak tahu gayung. Jadi aku tuh gayung kalau lagi mandi tuh pakein buat mic gitu nyanyi karena saking kepengen jadi penyanyi. Dan itu ternyata sebuah cita-citaku dari kecil. Waktu aku sudah suka tampil, aku pengen jadi artis. Cuma aku mau kasih aja bahwa kadang-kadang anak-anak kita pada saat dia bercita-cita, apalagi dia sudah ucapkan, itu jangan sampai dipatahin. Beneran deh, karena itu adalah yang aku rasain. Aku pengen jadi artis terus, gue ucapin terus karena juga keingin didorong sama kemampuan kan. Nah akhirnya akhirnya nggak nyangka aku bisa jadi artis. Jadi kalau kamu tanya kenapa, karena gue pengen jadi artis dulunya. Jadi kalau nikah kan kecemplung ya kan, karena dia hoki. Ada orang ambil tanpa audisi ya kan. Gue pengen jadi artis dan harus audisi. 2004. Jadi kita ngomongin nyanyi dulu ya sebelum di sinetron. Aku 2002 SMA kelas 2. Ada tuh studio open recruitment vokalis. Wah, gue datang dikasih tau temen-temen suka pada nongkrong di rumah nih ceritanya. Wow, nyanyi kan. Mereka tahu gue nyanyi suaranya bagus gitu. Asik. Iya, mereka ya bilang. Akhirnya ini ada recruitment penyanyi vokal gitu, band. Gue datang dong pakai sepeda gayung, Cok. Ya, di Priuk. Ya, kan aku dulu di Warakas kan tinggalnya. Jauh dong ya? Jauh dari sini. Masa kecilku. Nah, dari Warakas ke Bakti. Nggak jauh sih sebenarnya, lumayan lah. Udah nih, lu tau gak apaan? Gue disuruh nyanyi dangdut, ya kagak bisa nyanyi dangdut gue. Ya pada saat itu audisinya ternyata yang dicari penyanyi dangdut. Nah kita nyanyinya lagu Nika Kristi, Nika Astria, Yang pop gitu. Nafa Urba nggak ada, itu benar-benar Nika Ardila. Jadi kita lagu-lagunya itu kan, tiba-tiba udah bagian gue, lu sih bisa lagu apa nyanyi dangdut? Hah? Bingung gue loh.
Tapi karena keinginan, gue udah sampai sini, gue harus bisa. Untungnya waktu kita nongkrong itu bocah-bocah suka ngejer-ngejer lagu dangdut, gue ikut aja. Cukup sekali aku merasa. Ini dangdut dulu kagak. Ini kan udah ngedangdut. Aku bingung. Oh lagu dangdut ya. Ingat nih. Oh bisa saya Pak, bisa Bo. Oke, tes dong. Nyanyi dong. Gue nyanyi kayak rel kereta lurus aja. Terus akhirnya Nggak diterima. Karena kan jadi ada penyanyi. iya. Tapi ini si Lucy Daiva ya, dulu namanya bukan Lucy Daiva. Nama asliku dulu. Pakai nama bapak gua aja, Lucy Hamid. Pokoknya Lucy lah. Lucy, kita nyari penyanyi dangdut katanya. Kamu nggak bisa nyanyi dangdut? Nggak bisa sih Pak, tapi tadi kan bisa. Nggak bisa, itu ada cengkoknya gini-gini kan. Tapi tau gak, gue coba bilang gini, Pak kasih saya waktu 1 minggu ya Pak, saya hafalin lagu ini, saya belajar gitu. Apa ya waktu itu? Lagu apa? Itu judulnya apa sih? Sekali aku merasa lu gue apalin. Kalian tahu gak, gue gak punya radio, gue gak punya TV. Karena gue orang susah dulu, Kevin. Aku tuh gak punya radio, gak punya TV. Jadi dasar apa aku bisa ngapalin. Jadi gue nonton TV di rumah orang cuma untuk nonton video klip safarian kayak gitu. Sekali nonton gue langsung hafal. Saking bener-bener pengen jadi artis. Akhirnya ngapalin tuh. Kakak gue dong beli radio gitu disumpet-sumpetin. Untuk ngapalin gitu ya. Ngapalin lagunya dicongkok-congkokin seminggu, bener-bener seminggu gue datang lagi. Masih lurus lagi, masih bener, udah bener enggak, tetap lurus. Tapi karena kegigihan aku, jadi si Pak Ading sekarang udah almarhum namanya Pak Ading, Ading namanya. Dia ngelihatnya kegigihan aku. Sebenarnya nggak diterima saya. Kan jadi dari penyanyi dangdut kan. Dia bilang gini, aduh Lucy, saya lihat kegigihan kamu ya. Yaudah kamu belajar dari sini. Jadi diterima. Jadi gue latihan tiap hari sampai gempor ya kan. Pulang sekolah latihan. Jalan saya berapa kilo? Mungkin 15 kilo lah gue jalan di rumah. Latihan pulang malam, latihan lagi pulang malam sampai dibilang perempuan malam. Nah zaman dulu kan sama zaman sekarang berbeda, say. Betul. Kita padahal latihan, mereka ngomongin gue itulah untuk jadi artisnya. Nah udah nyanyi gitu, jadi latihan mulu. Gue pikir ini latihan mulu, perangnya kapan? Ya udah dari situlah akhirnya bisa jadi penyanyi. Awal muasal lagi itu jadi penyanyi Ancol, rekrutmen penyanyi Ancol, disitulah mulainya. Di situ mulai tenornya dari Ancol. Bukan maksudnya mulai akhirnya ada jalan, gitu sayang. Ya. Nah teman-teman mungkin bingung nih ya, ini kenapa nih All Entertain, tapi kita episode-nya bahas mengenai dunia goib. Nah teman-teman, saya di sini mau ada sebuah cerita yang cukup menarik nih ya dari teman-temannya kita di Entertain ini, bahwa mereka punya pengalaman juga yang cukup rasanya menarik buat teman-teman dengar ya. Saya mulai dari cerita Kanika ya. Bagaimana Kanika ini pernah ada hubungan dengan yang teman-teman sebut Nyi Roro Kidul ya. Mungkin mungkin boleh ceritakan ya, silakan Kanika. Gimana? Awal mulanya memang ini balik lagi soal pekerjaan. Gitu. Jadi waktu 2018 akhir Oktober tuh ketentuan aku diterima dan mulai syuting di situ di Pantai Selatan, apa namanya itu? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Waktu sebelum syuting sih memang ada pemilihan 3 orang gitu. Jadi 3 orang itu aku pikir aku nggak masuk karena siapa aku gitu kan. Dan masih ada yang lebih cantik, lebih pinter gitu. Dan aku juga nggak diinfo kalau hostnya tuh kita nanti akan di Pelabuhan Ratu. Jadi pas dari situ akhirnya kaget aku kepilih, ya udah berangkat kita ke Pelabuhan Ratu itu. Ya persyaratannya itu ya. Persyaratannya ya itu aja, cuma karena foto by phone WA gitu. Apa yang dilakukan di sana? Pas udah sampai sana ya udah kita mulai syuting kayak biasa gitu. Hari pertama masih kayak kita santai dulu ngobrol-ngobrol. Nah malamnya tuh baru kita mulai ngambil spot-spot untuk kita syuting di situ. Itu ini ya rumah hantu atau bukan? Jadi kita harus gitu. bukan, kita harus menceritakan lokasi Pelabuhan Ratu itu ada apa aja. Jadi kan ceritanya nih program ini mistis kan, gitu. Jadi
Aku juga dimandiin di situ di Pelabuhan Ratu, berdoa di apa namanya itu yang kuburannya. Gitu. Mandinya tuh mandi kembang tadi. Iya, ada mandi kembang. Mandi kembang. Mandi kembang di sumur itu. Mandi kembang di dalam sumur. Di dalam sumur ya kagak dong. Masa mandi kembang di dalam sumur? Ada mandi kembangnya, ada mandi di sumurnya. Mandi di gitu. sumur. Mandi- Kan ada sumur di pinggir sumur lah ya. Masa di dalam Kalau di sumur? goanya juga ada. Di goanya juga iya, Bang. Di gua, Iya, di guanya. Oke. Oh. Iya iya. Siapa tahu dilelepin kan dalamnya. Di dalam sumur lagi. Iya iya. Di kuburan itu maksudnya tadi kan ada bilang berdoa di kuburan. Itu maksudnya buat gimana coba? Jadi kayak apa namanya kita tuh doa di situ sama si apa namanya kita kan waktu itu kan taunya Nyi Roro Kidul kan. Kan sekarang aku nggak nyebut lagi begitu karena aku nggak kenal dan memang nyatanya setan Nyi Roro Kidul. Aku ngomong gini karena aku ngalamin dan aku bilang ya itu kita lah ngalamin dan kita akui ya memang setan Nyi Roro gitu. Jadi kayak apa namanya kuburannya itu waktu dia di situ kuburannya di situ. Oh, kuburan si Iya, almarhumah itu. tempatnya, iya. Oh, si sosok ini memang sebelumnya ada di dunia ini tapi udah meninggal kali ya. Iya, Terus habis itulah itu- ceritanya seperti itu. Cuma aku nggak nanya banyak dan nggak dapat info banyak soal itu. Cuma ya itu aja. Saat itu udah selesai gitu. Tapi pengalaman 3 hari berarti di situ ya? Atau berapa hari di sana? 3 hari, setelah itu baru selesai, kebalik lagi, pindah lagi tempat. Yang horor lagi. Daerah sana Pelabuhan Ratu. Itu mandi kembang yang di Jawa ada di Solo ada, yang Oh. di Jogja. Malang ada juga di Harus Malang. mandi kembang dulu ya? Kalau Nggak mesti harus ya, bukan soal mandi juga mandi kembang. Itu ritual kali ya, Dika? Kayak ritual gitu. Kembangnya tertentu kan ya? 7 rupa biasanya. Yang pasti melati. Apalagi biasanya Kak? 7 apa rupa. sih, Kak? Ya 7 kan? rupa melati, mawar, terus ada Yang ungu apa pandan namanya, juga. Ngabang nggak ada ya kayak? Ngabang nggak ada ya? Ungu, bunga talang. Yang ungu tuh apa sih? Bunga talang. Yang Ungu biasanya- ada Anggrek. Anggrek. Ya pokoknya dia 7 rupa. Iya. Bukan 7 bunga, 7 rupa biasa. Karena acara mistis, jadi keliling ke daerah-daerah situ semua untuk melakukan ritual-ritual. Tadi ada yang menarik ya satu kalimat bahwa disebutnya karena saya udah merasakan, saya sebutnya setan Nyi Roro Kidul. Nah, apa yang dirasakan? Ya karena kan saya pernah masuk kayak gini. Ini bukan ini ya, tapi memang kenyataannya memang ternyata waktu itu kayak yang keluar masuk itu tuh setan itu yang diakui mereka tuh ibu ada setan Nyironya, ibu siapalah 2 itu. Kan ada 2 dia memang. Nah, Pertama terus Nyi Roro. karakternya beda-beda kan, Betul, Kak? memang. Emang dua yang berbeda. Sorry, nggak paham. Yang Enggak, yang Cuma yang 2 cocok memang. sama aku ada 3. Oh iya, maksudnya dia. Kalau di sana memang terkenal dengan Nyi Roro Kidul sama Ratu Pantai Selatan. beda Aku ya? pikir dulunya sama, ternyata Iya. itu beda. Ibu Ratu, makanya di film Ibu Ibu Ratu. Ratu. Terus sama Nyi Roro Kidul itu berbeda. Beda lagi betul. Wow. Aku pikir dulu sama, tapi ternyata beda. Oke. Balik lagi ke apa yang dirasakan ya. Iya. Tadi ya dia kan bilang ini yang udah saya rasakan. Apa maksudnya pernah didatengin atau gimana maksudnya? Masuk keluar ini dirasukin. Oh, Kayak rasa gitu ya. Oh my god, masuk. Jadi orang apa? Roh lain masuk dalam tubuh kita. Darah setan itu, setan ya, namanya setan ya kan. Wow. Tapi itu yang masuk Nyi Roro, ya kan kamu nggak sadar karena dipinjam beraganya. Jadi yang apa sih namanya, teman kamu itu yang kita- dia yang manfaatin, maksudnya manfaatin tanda kutip ya, karena kan ini dia lagi acara sehingga kan memang ritual itu dikhususkan untuk itu. Oke. Iya. Harusnya gitu, setahu aku gitu. Jadi ada medianya. Nah, ini ya betul. Dimasukin terus Waduh. ditanya-tanya Jadi gitu. gini, Betul, keperluan mereka betul, gitu. betul untuk keperluan mereka. Itu berbagai macam, bukan cuma satu. Tadi 2 yang bisa masuk ya. Sorry, 3. Jadi Oh, yang 3. satu marah-marah. Satu ketawa-ketawa, satu sedih, satu lagi kayak apa ya namanya? Ya bukan marah ya, kayak tegas kali gitu ya. Nah itu. Saya pikir itu Capek kan? bohongan doang, ternyata beneran ya. Beneran Ya, capek banget. Ternyata capek ya, Mbak. Sosoknya capek banget ya. Capek kan abis masuk nih, keluar nih, terus masuk lagi yang lain loh gitu. Kayak gitu, itulah setan. Itu yang dirasakan. Berarti rasa tapi tahu nggak lagi marah gitu-gitunya pas lagi. Setelah itu ya,
udah capek gitu, baru udah selesai kayak apa ya, udah dapat itunya, ya udah selesai, dia suka-suka setannya itu. Ya, karena dipinjam untuk sebagai Pinjam, mediasi. Dia tuh itu. dipakai badannya kok. Berapa lama kan nikah sampai syuting kayak gitu? Maksudnya berapa waktunya, berapa tahun kah? Apa Setengah tahun. setengah tahun? Setengah tahun gini, tapi setengah tahun tuh karena udah ngerasa kayak ada yang gak enak, karena kan mereka kalau kita udah bersekutu sama iblis itu, sama setan kan pasti ngasihnya nggak gratis ya kak ya, nggak gratis. Jadi minta nyawa. Nah dari setengah tahun itu aku mulai sadar, menuju 1 tahun, 2019 awal November. Minta nyawa. Iya tetap ngejar nyawa, makanya ketakutan kan. Nah, Nyawa dari ini nyawa siapa? keluarga, tapi nggak berhasil. Akhirnya masuk ke nyawa teman-teman. Wow. Ya, jadi dilihat list HP harus ngaku aku melalui dukun itu. Oh, ada dukunnya yang Ada minta. pengikutnya dukun. Jadi dukunnya itu disuruh sama yang di atas itu, yang apa setannya itu buat minta, karena mungkin keluarganya beriman mungkin ya, jadi nggak bisa. Akhirnya diminta temen-temennya. Ada yang mati. Oh enggak, Kak. enggak. dong, Oh, dia karena baru minta. iya enggak, karena kan aku memang gini, senakal-nakalnya aku, sejahat-jahatnya aku ya. Maksudnya aku amat teman-teman laki tuh ya teman-teman gitu, yang mereka menuduh aku, kamu harus ngaku gitu. Tuh aku kayak disidang sama setan sama si manusia itu. Kayak harus kasih satu, paling nggak satu kan sampai Itu satu jelas nggak banget ada. dia minta tuh. Oh iya kak, makanya aku ketakutan tuh. Sebenarnya sepengalaman saya, kalau perjanjian itu tidak bisa dilakukan kalau dia tidak dapat apa-apa. Nggak bisa. Perjanjian sama iblis, kita harus memberikan sesuatu kalau kita mendapatkan. Contoh, aku mau tenar, maka aku jual jiwaku sama iblis. Ada perjanjian kan, dan aku mendapatkan sesuatu. Ketenaran yang aku pingin, dapatku ketenaran. Dan perjanjiannya, gue butuh nyawa setiap tahun 1. Nah itu ada. Tapi kalau dari bahasa nikah kan cuma dipakai nih. Sebenarnya nikah nggak bakalan bisa dapat kecuali nikah yang meminta. Iya. Nah cuma kayaknya orang-orang yang pakai akal-akalannya mereka tuh untuk kita ambil apa sumbalnya dari si nikah aja nih gitu. Karena nikah kan udah masuk ke dalam servernya mereka. Tapi mereka tuh belum masuk ke nyawa, mereka masuk kayak gini loh, kayak ribut akhirnya kan. Awal mulai kan pasti ribut. Ribut sama keluarga gitu, nggak ada damai sejahtera. Terus mereka. anakku, dampaknya akhirnya anak-anakku juga masuk rumah sakit. Tiap bulan tuh udah paling rekor di rumah sakit itu, satu rumah sakit bahwa anak-anakku. Gila, cuma Yang gara-gara paling- syuting gitu doang jadi mediator. Bukan, mereka dia bukan syuting, nikah tuh mau Motivasinya nggak akhirnya tahu, dia nggak tahu. dia kan nggak paham. Jadi nikah tuh tanpa sadar dia masuk Iya, ke dalam betul. server itu gitu loh sayang. Dia kan nggak sadar tuh, karena badannya dia kan menyerahkan diri gitu loh, dalam arti ya dia kan karena dia masuk otomatis udah kayak nih kita nih udah masuk nih satu ini kan. Iya. Nikah nggak tahu apa, tapi kita semua nih tahu tujuannya. Nikahnya nggak tahu, jadi kita tuh istilahnya numbalin nikah. Iya. Nikah kita pakai dia untuk orang-orangnya nikah gitu. Minimal nikahnya yang kena. Minimal si nikah. Iya. Yang ditumbalin nikah pribadi. Tapi karena mungkin nikah nggak bisa, coba untuk biar gimana dia masih dipegang Kristus kan. Walaupun dia sudah tinggalkan Yesus pada saat itu kan akhirnya dia tinggalkan agama sendiri toh. Keyakinannya dia. Karena masuk ke situ. Karena untuk aja dia percaya Yesus jadi masih dipegang. Jadi sebenarnya gitu kok. Kalau dalam perjanjian hal gaib kayak gitu, karena nikah ada di dalam server itu sehingga ini diperalatnya untuk itu. Iya. Oke, tadi kita dengar cerita kan. Jadi keluarganya pas dia udah di akhir-akhir dari masa kontak itu, keluarganya dibuat berantem terus, kemudian anak-anaknya sakit-sakitan dan sampai minta nyawa keluarga atau temannya. Nah, apakah itu yang membuat Kak Nika keluar? Tapi gampang nggak sih keluar dari situ? Coba ceritain. Walaupun iya, jadi waktu pertengahan tahun tuh bulan Juni ya, pas lagi Tahun bulan Juni di 19. 2019. Iya 2019 betul. Aku tuh udah mulai kayak takut kan, berdoa dari situ, berdoa minta tolong sama Tuhan. Nah, kayak belum ada apa-apa, bukannya berarti ini ya, tapi kayak masih kecemplung masih di situ juga, belum bisa gitu sampai 2019 awal November baru tuh aku bisa. Masih ngelakuin, masih berdoa berhala, masih doa di kuburan, masih dimandi-mandiin bolak-balik tadi masih. Tapi udah bisa
wah ini minta nggak bener Tuhan, nih minta, gitu, dia udah merasa udah nggak bener minta nih berdoa sama gitu. Tuhan dan minta ya udah bener yang Kak Lucy bilang nggak bener nih. Udah sadar sih, tapi Takut, tapi masih untuk susah. lari dari server itu memang dia kan ada benang merah, ada sebuah benang yang tanpa terlihat yang terikat gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat kan berarti Kanika kan basically Kanika sih yang mencari tahu ya, mencari kayak gitu kan ilmu ini dan sebagainya. Sedangkan kalau Kak Lucy yang dapat ya langsung didatangkan langsung kayak gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu. Kalau Kakak gimana? Ya, silakan. Apa namanya, goib apa ya tadi, ya goib ini atau ilmu ini, ilmu kebatinan ini, atau bisa dibilang kegoib, apa sih namanya diri bilangnya, goib ya, hal goib ini. Sebenarnya hal goib itu kan orangnya, sosoknya. Kalau orang-orang yang pelakunya itu lebih ke apa ya, supernatural atau siksen ya. Dia bisa paham tentang hal yang goib itu kan ada dua, memang titisan. Nah titisan tuh nggak perlu dicari, itu akan dapat. Ada juga yang cari gitu. Sebenarnya nikah juga jatuhnya nggak nyari, dia nyemplung, dia kecemplung sebenarnya. Dan Cemplungkan ya. dia kecemplung dan dengan kepolosannya jadi nyemplung bener. Jadi bukan dia juga cari sebenarnya. Nah kalau aku kan memang punya titisan dari kakek aku, kakek dari mama, memang udah nggak dibilang dukun sih, orang pinter lah. Aku suka dengar cerita mamaku tuh, kalau kakek aku lagi ritual kan pakai sajen tuh satu tampa. Emak gue suka makanin sajennya. Mama aku suka makanin sajen. Itu apa sih, bunga-bunga kembang gitu ya? Nyokap aku sih lagi cerita ada ayam, ada nasi, terus ada kue-kue, ada kopi. Kata nyokap gua, kita aja nggak makan ayam, si bapak pakai gitu kita curi. Ini nyokap gua yang ngomong, kita kalau dia cerita kita ketawa kan. Akhirnya nitis ke nyokap gue. Dan nyokap aku tuh setahun minimal sekali jadi macan, coy. Sekali minimal jadi macan. Yo gitu deh. Terus harus ngasih sajen. Nah, dari keluarga nyokap nih anaknya ke gue. Kenapa? Karena gue suka ngeliat nyokap gue suka jadi macan, tapi fisiknya gak macan, tapi aku ngeliat gitu, kok mama kayak macan sih gitu. Bukan pura-pura jadi macan ya? Enggak. Habis makan biskuit ya? Mama cantik. Mama macan. Iya, jadi gitu. Terus karena kalau misalnya dia, kata mama tuh kalau si apa sih dia bilang tuh bawaannya nggak dikasih makan, nah itu nyokap gue tiba-tiba jadi macan. Gue suka lihat tuh, lu bayangin itu manusia kan, nyokap kan, itu kalau jadi macan itu gue berasa banget ngegendong macan, karena dia nggak bisa Iya. Nggak dikasih makan tuh bawaannya tuh, masa? Akhirnya mungkin nyokap gue lupa ngasih makan gitu, sajen nggak kasih sajen nyokap. Nah balik ke aku nih, dulu aku nggak paham, jadi waktu aku SMA, kita kalau camping suka orang-orang tuh pada penakut, gue tuh nggak penakut. Gue tuh orangnya nggak penakut hal-hal setanan gitu, nggak takut. Nah, lu pernah tahu gak dulu main-mainan jelangkung pakai korek api? Gua nggak ada Beb. Jadi lagi zaman, halo anak-anak SMA tahun 90-an. Jadi 93 ke sana tuh, kita main jelangkung yang pakai korek api itu loh, yang korek api. Lidi gitu-gitu gak? Nah kita tuh kalau camping lagi iseng-iseng, gue suka main tuh selalu benar. Selalu benar tuh maksudnya? Maksudnya kan mereka tanya-tanya. Ini lus itu. Tapi benar terus gue bilang, apaan sih gue orang gak salah-salahan, pikir aku gue salah-salahan. Sebenarnya udah ada buahnya. Gue gak tahu waktu itu, aku gak tahu. Tahunya lepas SMA. Nah lepas SMA kan aku sudah mulai nyanyi tuh, tahun 96. Lepas SMA 96, 97, pokoknya 96 ke depan sana aku udah nyanyi kemana-mana. Ini aku nyanyi di Banten. Nah itu aku dapet di Banten. Aku nyanyi di Banten, aku nyanyi di Cilegon, pulang nyanyi, terus tidur gitu. Tiap malam tuh suka dierep-erep. Nah tahu gak erep-erep? Gimana? Iya. Jadi dierep-erep tuh kayak orang lagi tidur, kayak mau ditidurin, mau disetubuhin sama seseorang. Kayak ketindihan. Iya, ketindihan. Nah, kami bilangnya erep-erep dulu. Iya. Jadi ketindih, bukan ditindih, emang ditindih. Jadi orang apa setan atau gitu iya. Ya, jadi kita nggak bisa bergerak gitu. Jadi kayak ditindihin gitu. Iya, baca berat sesak gitu ya. Iya. Nah, bolak-balik suka berjuang tuh, akhirnya kan baca ayat kursi dan lain sebagainya. Kalau malam tuh suka dierep-erep gitu.
Makanya gue tidur nggak pernah terlentang tuh, takut kan. Begini terus, tapi kan namanya orang tidur kita nggak sadar begini, begini kesempatan tuh bolak-balik aku tuh berjuang tuh untuk tidak direp-rep. Nah akhirnya ada satu masa yang aku kesel banget, kenapa sih ini? Nah aku ngerasa tuh mulai ada orang lain selain adik aku. Waktu itu aku tinggal sama adik aku. Minta aku potong dulu. Jadi sering gitu maksudnya repernya Bu? Iya. Oh. Sering, karena aku bilang apa sih gitu. Oh jadi beberapa kali berhari-hari gitu ya? Mungkin dikelonin kali ya. Ya, gue pikir ada juga ya kayak mungkin dia punya penyakit atau mungkin dia punya apa gitu ya. Ternyata itu tuh ada misisnya juga ya memang ya. Sampai sekarang banyak kok perempuan-perempuan, laki-laki juga suka direp-rep. Sama cewek ya, cewek jajan ya. I don't know, maybe jinnya perempuan kali ya. Datang gini ya. Aduh. Ya terus akhirnya ada satu malam tuh yang aku ngerasa kesel gitu karena tidur tuh kalau gue nggak ngelak tuh kena lah. Nah akhirnya ada satu malam yang aku tuh kok ngerasa seperti selalu ada sosok. Dibilang seseorang bukan manusia gitu. Seonggok bukan binatang atau Seonggok, barang gitu ya. Seonggok bukan binatang gitu kan. Makhluk ya. Pokoknya apaan sih nih ngerasa ada satu malam akhirnya tiba-tiba dapat lihat. Lihat di ujung pintu begini aku tempat tidur. Aku bilang, ih apaan tuh? Hitam gede, tinggi gitu. Jadi kan ini rumah ini berapa meter ya? Kalau rumah biasa kan kontrakan biasa nggak terlalu tinggi gini ya. Jadi dia 2 meteran lebih. Saya bilang, apaan tuh? Ya, iya, jadi gue tidur apaan tuh? Enggak, malah kok aku gitu. Aku bangun kok jam 3, jam setengah 4-an gitu. Iya apaan tuh? Gue ketakutan, tahu sendiri cuma apaan gitu. Terus akhirnya belajar tuh, bukan belajar. Akhirnya aku ngomong, ajak ngomong. Gue interview katanya dia. Where do you come from gitu ya? Asik ya. Gue ajak ngomong gini, siapa kamu? Dia nggak jawab loh. Tapi tiba-tiba yang gue kebayangan dia Gundurwo. Jadi akhirnya gue tahu itu Gundurwo. Karena memang sosoknya tinggi gede, hitam, rambutnya ikal. Tapi kelihatan kepalanya bentukan dia iya, kelihatan bentuk manusia gitu ya. Enggak dong. Ya dalam arti Jelek lah ya. manusia cakep lagi gimana? Makanya Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarannya karena kita ganteng dan cakep. Setan kan tidak serupa dengan gambaran dia berarti Tuhan. matanya merah atau belum? Iya, matanya merah. Pokoknya gue nggak ngeliat, oh berarti ini matanya enggak. Aku taunya sosok itulah. Nah, hitam aja udah kayak hitam tinggi gede. Nggak sesosok manusia lah, namanya makhluk goib gitu kan. Yang suka lu lihat aja deh di film, lu google sekarang nih gue dulu. Habis dari ketemu itu sosoknya. Aku tanyain, dia diem. Aku tanya dia siapa, dia nggak jawab. Terus aku bilang gini-gini, kamu mau ngapain sih? Jangan ganggu saya gitu loh. Kamu berhari-hari gangguin saya mulu loh, saya nggak bisa tidur, saya gituin. Kenapa? Nanya tuh, tapi dia nggak jawab. So aku cuma bilang gini, aku bilang kamu jangan ganggu saya, baru dia jawab. Gue nggak tahu kapan dimana dia jawabnya. Pokoknya gue banyak ngomong, dia cuma bilang gini, aku cuma mau kenalan. Cuma dia bilang gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau kamu mau kenalan, udah ya kenalan ya. Kamu udah tahu nama aku kan. Terus, nah dia kalau nggak salah dia, pokoknya gue nggak tahu ya dia dibilang apa tidak. Pokoknya udah dia bilang gitu, udah. It's okay, kamu tinggal di sini nggak apa-apa, tapi jangan saling ganggu. Aku bilang, tapi jangan saling ganggu. Ya udah, kata dia. Udah, gue bisa tidur tuh dari sejak saat itu. Nah sejak saat itu gue setan apapun gue bisa lihat. Oke, itu kejadian tahun berapa tuh? 97 berarti. 97. Di Banten, di Cilegon sana. Cilegon di rumah ya, kalau gitu ya. Itu di rumah kontrakan. Oke, di kamar ya apalagi gitu ya. Sejak saat itu tuh. Beda-beda kuncung. Iya. Terus ada teman-teman kan. Jadi gue kayak orang gila teman-teman. Iya teman-teman gini. Setelah itu ketemu sama makhluk-makhluk yang tadinya biasa. nggak kelihatan. Jadi mereka nggak bisa lihat, gue bisa ngomong. Soal itu umur berapa berarti? SMA? 19, kan gue lupa 18 abis 2016 kan saya lulus SMA kan. Usia 18 tahun tuh. Oke, setelah lulus ya. Lulus kan aku udah mulai nyanyi sana sini, nah itu salah satunya. Ya aku inget banget. Aku undang teman-temanku. Aku kuliah waktu itu ambil D1, ambil desain grafis. Jadi gue undang makan-makan. Gue di dapur dong ngerjain sesuatu, gue ngomong, gue tanpa sadar ngomong sama tuh orang, kamu ngapain sih, udah deh, gitu. Jadi gue ngomong, teman-teman gue bilang, Lucy lu ngomong sama siapa? Iya, gue baru sadar tuh. Oh enggak, tapi aku kan pikir takutnya mereka gimana gitu. Dan dia sering, lu kenapa sih tiba-tiba suka ngomong sama orang? Akhirnya aku ngomong, ih seru si Lucy gitu. Tapi mereka kan orang-orang Banten, kan mereka nggak biasa, udah biasa. Terus aja kayak gitu sampai aku punya partner kerja dulu di AGP, namanya biarin aja Mas Didi AGP disebutin ya karena ini kenyataan, jadi dia bisa paham. Dia tuh bikin lagu di studionya nggak jadi-jadi.
Suatu saat, pokoknya 2-3 hari, sementara dia tuh back songnya di Multipassion. Gak jadi-jadi, terus suatu saat aku main ke rumah di studionya dia. Mas lu kenapa mas? Pusing gue deadline nih 2 minggu nih buat sinetron ini. Karena dia yang pemusiknya ya, arranger musiknya. Gue 3 hari udah jadi hilang ini kenapa ya terus gue tiba-tiba lihat anak kecil. Mas itu ada anak kecil. Siapa deh? Dia juga sama tuh paham yang kayak gituan. Tapi dia lagi belajar. Kalau dia belajar, sampai saat ini sekarang ada si Mas Didi tuh senang ke spiritual. Gue bilang, oh emang kamu bisa lihat terus? Kalau tahu dia tahu. Kalau tahu ada anak kecil, iya itu serius Lus? Iya. Perempuan kan? Iya. Dia juga kaget. Beneran Lus? Iya. Itu dia gangguin. Bener. Yaudah Mas diem ya. Keluar gue di studionya dia. Berani misalnya suruh keluar. Mas Didinya yang punya rumah gue suruh keluar. Gue pengen ngobrol sama dia kan. Udah tuh gue ajak ngobrol si adek itu. Mana adek? Gue bilang Dek, kamu kenapa gangguin gitu? Gangguin bikin lagu kenapa? Iya. Nggak jadi lagu. Kenapa kamu nggak bantuin dia gitu? Ya, pokoknya gue ngobrol aja. Jadi intinya nggak tahu lah, mungkin dia ada yang kecewa, ada yang kesel. Gue lupa ya. Pokoknya udah gue ngobrol, udah ya. Oke nanti kakak omongin. Ngomong sama Mas Didi, dia gini gitu. Lu lakuin nih. Dia kalau gue lupa ya dia minta apa. Gue bilang Mas Didi ini, ya udah nanti dia beresin. Ntar malam lu kerjain beres kok. Bener. Dikerjain. Terus bener Lus. Iya tuh lu pelihara aja dia, baik-baikin. Gue bilang gitu karena kan gue tahu. Jadi gue iyain aja tuh. Iya kan? Nah, aku inget nih ke belakang ya, mundur belakang ya. 2097 penyanyi dangdut itu kan identik dengan apa sih namanya? Pangaris. Jadi pakai pelet ya? Pangaris lah, gue nggak tahu pelet ya. Pangaris. Suatu saat teman gue nyanyi di puncak nih Say. Nyanyi di puncak kalau Sabtu Minggu kelas 2 SMA apa 3 SMA. Pas aku lagi nginep, si salah satu penyanyi bilang gini, terus temenin aku yuk ke orang pinter. S3 atau S4 berarti? Pinter cok, dokter ya lah. Tunggu dulu, Cianjur apa Cirebon? Cianjur ya kalau Jawa Barat. Cirebon, aku dari Cirebon juga. Enggak, ini dekat sama Jawa Barat, berarti Cianjur ya. Aku temenin lu ke sana. Ih gue nggak mau ke situ, gue nggak mau. Dan aku tuh nggak mau. Bisa kayak gitu, gue mau. Nah, akhirnya ngobrol. Bawalah ke orang pintar. Ini nih cikal bakalnya juga. Akhirnya aku gampang banget kena sosok itu. Nah itu orang. Nah ini gue disuruh gue nggak mau. Akhirnya tahu gak? Gue di bawah. Lu naik ke atas tuh. Gue di bawah. Itu namanya anak ambar. Jadi seorang ibu hamil tiba-tiba hamilnya hilang. Lu pernah dengar gak? Oh pernah, tapi nggak tahu itu namanya anak ambar. Nah, tiba-tiba beberapa tahun kemudian anak itu datang lagi secara goib kepada ibunya. Akhirnya ibunya menjadi orang pintar. Si kakak itu tuh, si teteh itu ke situ. Gue mau di bawah nungguin. Lu apa yang terjadi? Jurkannya bilang panggilin si teteh yang di bawah. Akhirnya gue naik. Singkat cerita aja lah, gue mau apaan? Gue nyeces gitu. Gue bilang apaan sih? Jijik kan? Gue diemin. Sebenarnya si teteh itu bolak-balik ke sana nggak pernah dikasih apa-apa. Gue datang langsung dikasih gada, dikasih apa, model gada sama keris gitu. Gue nggak bisa jaganya, dia bilang nggak boleh bawa kamar mandi. Gue mau bawa aja kamar mandi, hilang gue. Penglaris ya, penglaris. Gue nggak minta dikasih. Tantangannya nggak boleh bawa ke kamar mandi. Gue ke Mangga 2 kebelet-belet dong. Bawa kamar mandi hilang. Dan gue tuh ternyata si anak itu suka ikut gue. Sejak dari situ dia kegendong-gendong ke aku. Kalau ada yang pinter, orang pinter lagi, lihat lu gendol-gendol lu nggak berat, pantesan gue suka berat. Nah dari situlah gue ngerasa makin banyak aja nih orang-orang goy-goy suka nempel sama gue gitu. Tapi bedanya gue nggak kayak Nika gampang dimasukin. Gue nggak bisa dimasukin. Udah gitu aja. Karena ada ilmu deh ini ya mungkin ya, jadi beda. Nah tapi kan waktu itu sampai pengaruh segala macam ilmunya berarti udah cukup tinggi ya, maksud dalam goib gitu. Tapi kenapa sampai enggak lagi di sana gitu? Maksudnya udah enggak di situ lagi berarti ya? Kenapa bisa sampai itu ada terjadi? Kalau Nika kan sampai karena diminta nyawa. Kalau Lucy gimana? Karena aku kan merasa bahwa saya tidak berilmu ya. Tidak berilmu. Maksudnya gue tidak mencari ilmu itu. Kalau aku mencari ilmu itu mungkin ada sesuatu yang bisa diambil kan. Kalau aku kan memang ditempelin gitu. Maksudnya kayak nih aku datang ke tempat orang pintar. Selalu cuma sekedar nganterin. Itu nanti si orang pintar transfer ilmu ke gua. Kok bisa? Iya bisa. Dan gue nggak sadar.
Ntar gue keberatan sama ilmu. Ada satu hari di hotel Hilton, Sultan lah pokoknya. Saya lupa itu usia saya berarti 25 tahun. Oke. Itu bukan ini loh, bukan guru saya. Maksudnya saya kan Islam, berarti kan bukan ustadz yang ngomong. Ya, ya. Orang Buddha, Oke. pendeta Buddha. Gue lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ada di meja lain loh. Gabung ke gua. Dia cuma bilang gini, namamu siapa, Dek? Oh iya Pak, mari Lucy gitu. Apa dia bilang? Usia 30 kamu akan jadi orang pintar. Oke. Saya sih pinter sih Pak ya. Kok ngeri banget ya tiba-tiba ada orang datang gitu ya. Serius. Bantai mungkin atau biku gitu ya maksudnya ya. Iya, pokoknya dia biksu apa Buddha, pendeta Buddha, Dan mana ya? ternyata beneran di usia 30 Enggak, langsung. tar dulu. Nah, oh gitu. Oh iya Pak, kamu akan jadi orang pintar, pakai ini untuk bisa banyak nolong orang, kata dia gitu. Oh iya aja, gue gak ngerti. Tapi yang aku ngerti, aku ditempelin banyak kan ilmu-ilmu begitu. Emang keberatan karena nggak gue pakai. Nah, karena harusnya udah kayak gitu, gue harusnya ritual tuh kayak nikah. Oh. Yang ritual yang gue puasa ini supaya gue bisa pakai ilmu itu. Karena gue nggak pakai, kadang-kadang yang mereka tuh berat, hilang sendiri atau gimana gitu. Nah akhirnya kenapa enggak? Karena udah kayak gitu-gitu kan pribadinya aku sendiri kan rusak. Kenapa enggak? Karena aku kenal Yesus. Oke. Gitu. Karena aku kenal Yesus dan terima Yesus, basically-nya memang tuh ilmu kagak dipakai sama saya, ya mau nggak mau hilang semua. Gitu. Oke. Oh jadi kalau Lucy ini dia sedikit berbeda ceritanya, dia itu punya ilmu tapi dia nggak mau pakai gitu, nggak mau pakai ya, sehingga dia karena nggak mau aja gitu ya. Tapi Karena nggak tahu, Ya. nggak tahu berhentinya ya. kapan berarti? Kalau misalkan tadi kan 25 tuh disampaikan 30 tahun berarti. Oh iya 27. Oh, 27 Usia 27 berhentinya. terima Yesus kan aku Oh. 27 tuh. Oke. 28. Oke, berarti setelah Usia 28. 28 terima Yesus, jadi tanggal usia 30-nya nggak Udah jadi nyampe. karena Iya. udah dalam Tuhan gitu. Jawab kan kok? Iya. Oke. Kalau ya makanya karena gini, karena Tuhan Yesus tahu dia ini kalau nggak dipakai gue, dipakai setan. Iya. Gitu kan. Iya. Iya. Tapi kan lumayan 30 tahun tapi bisa bantu orang banyak dengan kepintarannya. Tapi kepintarannya dalam Kan menurut dia kan. Kita nggak tahu jadi apa. Iya. Tapi dampaknya nggak baik buat yang misalnya kayak kamu sih. Ini aja baru berapa bulan udah berasa ya Iya. bahwa itu akan nuntut sesuatu yang tidak baik. Iya. Tapi kalau sih kan Nikah. Kanika kan kecemplung lah di situ kan. Terus gimana bisa berhentinya? Apakah memang capek atau udahlah gitu kan? Atau Kalau gimana? aku berhentinya ya karena Tuhan ya, karena jadi gini, ketika ada ketakutan udah mulai nyerang tuh, ya jadi waktu mau keluar tuh berusaha keluar pas lagi ada rasa ketakutan. Oke. Ketakutan, jadi udah takut, udah nggak tahu mau ngapain lagi, ya udah cuma bisa berdoa sama Tuhan, teriak capek gitu kan. Takut mau mati ya berarti. Iya. Apalagi keluarga juga diancam itu ya. Ya itu satu saat takut mati. Baru sih ada gak pengalaman kayak gitu mungkin yang berhubungan dengan nyawa atau santet yang sehingga buat berhenti gitu? Jadi dia ini dipakai oleh orang-orang yang punya kepentingan. Oke. Jadi untungnya nikah buru-buru sadar. Emang bener-bener sih bisa. Kalau nggak dianya, keluarganya kan udah terbukti ya. Nah, aku kalau dibilang gue mau berhenti, karena ngerasa mungkin itu biasa aja gitu loh. Jadi nggak kepikiran, aku mau berhenti. Kecuali memang udah jadi dukun kali ya, gue mau berhenti gitu bisa. Karena nggak ngerasa biasa aja gitu. Nah, cuma memang malahan aku nggak pernah tuh mau dimandi-mandiin kayak gitu-gitu, nggak pernah mau. Karena ngerasa apaan sih? Jadi sebenarnya pribadi aku tuh nolak hal yang kayak gituan. Contoh, mamahku tuh sering banget ngajak ziarah gitu. Ini itu gue nolak tuh. Tapi anehnya aku kan dapet yang kayak gituan, gitu, lucu kan? Jadi kalau misalnya gue mau berhenti kayak gini-gini, karena biasa aja, jangan dipercaya. Nah kalau ngalamin tentang santet, aku sering. Dulu lagi remaja sering banget kena kiriman ya, bukan disantet. Jadi kiriman itu kan beda-beda. Kiriman paket tidak terlihat. Iya, ya betul. Jadi kalau dulu masih remaja, masih gadisku yang dikejar orang, mungkin orang nggak suka nolak cintanya kita, itu bisa kena juga. Aku pernah jadi kayak orang linglung, ada karena ditolak, ada orang yang ikut tolak cintanya, aku sehingga raganya kemana itu ada. Aku pernah ngerasain juga. Aku yang paling benar-benar nyata itu dulu saya punya suami, mantan suami, baru nikah. Berapa bulan kemudian dia kena santet. Oke. Itu berasa banget tuh dia santetnya dia tuh berasa.
Karena kan aku tahu goib itu kan kok. Jadi waktu dia kena, gue tahu nih dia kena gitu. Kiriman-kiriman gitu tahu. Dan orang tuh nggak percaya yang kayak gitu. Kalau gue ada satu masa malam itu kayaknya ya, menurut aku si kirimannya ini yang ngirim ini udah bilang gini, gue nggak mau tahu ya nih orang mati harus gitu. Jadi si suami ini disantet sama seseorang lah. Pokoknya waktu dia kena itu, kita ngomongin pengalaman yang santet ya. Aku lihat banget, ngerasain banget waktu santet itu datang ke rumah. Serius. Jadi ada satu malam aku tahu itu perjanjiannya. Jadi rumah itu, bayangin deh rumah kita, ya rumahku yang pada saat itu di Srengseng masih genteng. Dan itu kerasa banget dilemparin kerikil, tau gak kerikil? Kerikil gitu. Gue sholat tuh. Gue iya, aku sholat sama kakakku, sama iparku. Kak, kita lagi diserang kak. Nah, kebetulan kakak gue juga seneng yang kayak gitu-gitu. Jadi kita pada baca-bacaan, doain tuh supaya menghalang gitu. Nah, si suami tuh yang malam itu kayaknya udah mau selesai nih. Emang bener. Jadi kena tuh ke dia. Gue rasain bagaimana waktu dia diserang. Dia tuh udah mau mati, say. Gue udah gitu kayak ayam dipotong lehernya masih mau berusaha untuk berdiri. Dia tuh yang udah sebelumnya, ini udah 1 bulan lebih, dia badannya segede gini. Dari yang gede, badannya segede gini. Udah ke rumah sakit dan lain sebagainya. Pokoknya gue tau itu al-ghaib yang kirim. Nah, balik lagi ke pengiriman tadi tuh. Itu bukan cuma kerikil. Aku kerasa banget jin-jinnya pada lewat depan rumahku. Ini apa? Plafon. Atap. Jadi kerikil-kerut itu, tiba-tiba yang brok. Ih bener. Iya, drap kaki. Brok. Itu tuh bukan aku sendiri. Jadi kakakku, mbak ini mbak, ya apa lu gini-gini gitu. Kan di rumah aku biasa dipanggil mbak kan. Iya udah kak, kita baca. Gue pakai mau kenal tuh, kita baca. Gue kenal loh. Kakak gue pada kena semua karena serangannya kuat banget. Itu gue lagi sholat, kepala gue tiba-tiba tuh yang kena plok nempel di kasur loh. Aku bener-bener kayak Iya karena kan semuanya mungkin kena gitu ya. Kalau kita malam itu nggak berjaga-jaga, kita pada sholat, pada baca doa wirid semua, kita begini, gue nempel nih di kasur gak bisa bangun. Gue baca semua yang gue bisa, kan dulu masih Islam kita baca semua yang bisa. Ayo gue bangkit, gue tolongin dia, gue bacain, gue sholatin semua. Maksudnya gue bacain semua ya. Gue nggak ngerti. Ya udah gue baca. Maksudnya bukan nggak ngerti ya. Karena pada saat itu dia kan si suami ini kan dulunya Islam, terus masih mudanya katanya Kristen. Sama gue kawin Islam lagi kan. Jadi gue bacain lah gitu. Jadi intinya kalau pengalaman tentang santet itu gue ngerasain banget. Kenanya iya, ngerasain kirimannya iya. Untung kagak dilempar bola api. Kalau bola api hancur rumah gue. Tapi pas lagi itu bagian makhluk kan sebelum off air tadi kan bahasanya ada kayak kuntilanak dan sebagainya gitu ya. Gimana lihat sosok-sosoknya? Oke, aku nih tahu dapat kuntilanak itu layar kuntilanak. Aku syuting di Karawang. Jadi waktu itu 2007 mungkin ya, apa 2007 AVI. Pokoknya gue ingat lagi AVI pertama tuh. Ya, akan fantasi. Iya. Nah terus itu aku syuting di Lumbung Padi. Di Karawang kan memang banyak beras kan. Syuting di Lumbung Padi. Nah itu ada perempuan, itu gue lihat banget tuh. Ada perempuan, ternyata dia mati di sumur itu. Mereka kan pada nggak percaya. Gue ngelihat itu perempuan tuh, ada perempuan. Kenapa itu? Itu ada perempuan pakai baju merah. Gue ingat. Jadi kalau penglihatan gue kuntilanak nggak cuma pakai baju putih. Kuntilanak itu kan maksudnya setan perempuan. Terus itu ada cewek tuh. Gue tunjuk tuh. Nah orang pintar itu kaget. Gue bisa lihat. Nah gue kagetnya gini, kuntilanak mati kejebur sumur. Iya. Gue kagetnya gitu kok. Sejak saat itu gue latah, kuntilanak mati kejebur sumur. Nih beneran. Apaan sih gue panjang banget ya latahnya. Dari situ. Nah terus ternyata si perempuan itu gue nggak tahu dia korban apa, dia matinya kejebur sumur. Nah akhirnya tuh gue gampang banget ketemu kuntilanak. Balik lagi ke si suami yang disantet ya. Santet terus akhirnya dapatlah guru di Gunung Gede. Temen yang ngasih tahu. Udah kita obatin. Gue ngobatin dia ke sana. Masuk ke daerah rumahnya, pokoknya daerah Jawa Barat. Jelas tadi apa guru yang ngobatin? Orang pintar lagi, bawa ke sana, ke gunung. Si suami dong. Oke, suami dibawa. Kita naik mobil, kita masuk
ke gangnya. Itu gue ngeliat kuntilanaknya banyak banget, Cok. Banyak banget. Kuntilanak pas lagi mau ke guru tadi ya. Iya, dia tuh pada saat kita masuk gang itu kan banyak pohon bambu kecil-kecil, bambu kuning. Itu kuntilanak itu terbang semua. Gue bilang, itu gue nggak biasa takut, gue takut di situ. Karena banyak banget tuh gimana sih diserang. Gue bilang astagfirullahaladzim, gue baca kuntilanak astagfirullah gitu. Nah di belakang gue juga tahu juga dia wirid gue, laki gue dong yang udah. dia nggak bisa lihat tapi dia karena kita panik takut. Kan mereka ada berapa orang yang ikut nggak percaya bahwa itu kuntilanak. Percayanya apa? Subuh jam 5 kan udah terang tuh. Itu mobil bekas telapak tangan saya. Mereka kan percaya nggak percaya? Lu kayak gini ngomong gue nggak percaya kan? Itu mereka akhirnya percaya. Ih beneran ya kata si Mbak Lucy. Itu pas embun kelihatan itu tapak tangannya kan tangan kita coba ukurin. Dia mah panjang-panjang. Gila Mbak Lucy sumpah selama ini gue gak percaya lu, gue percaya sekarang tuh. Gue gak betul percaya musrik sama gue. Ya terus si abahnya, oh iya si Neng ini mah bisa ngelihat gitu-gitu. Dan gue ngerasa itu bukan sebuah kelebihan, biasa gitu loh Nika, biasa aja gitu. Mungkin karena gue tahu itu kelebihan, gue buru-buru ya akhirnya. Siapa yang mau datang sini konsultasi sama gue, bayar 50.000 100 ini. Kita bisa lihat bagaimana ada nyawa yang dipertaruhkan dan ada keluarga yang dipertaruhkan. Nah, saya nggak tahu kondisi teman-teman saat ini gimana. Kalau kita dengar ceritanya ada 3 kondisi ya. Ada yang kecemplung, ada yang mencari, dan ada yang mungkin sudah di dalam situ. Dan pesan kita adalah jangan lupa bahwa dimana posisi Anda dari 3 ini, Anda sedang mempertaruhkan nyawa dan keluarga Anda. Kalau bisa keluar, kenapa nggak keluar? Nah pertanyaan sekarang kita lanjut, bagaimana perjuangan keluarnya dari teman-teman di sini ya? Mungkin ada perjuangan yang bisa diceritakan saat mau keluar kayak gitu. Apakah ada teror atau kesulitan gitu dari hal-hal tersebut? Silakan. Perjuangannya berat nih. Bulan 6 bulan, terus kan susah tuh. Karena emang dari situ udah mulai rasa ketakutan kan. Sampai akhirnya 6 bulan berjalan baru bisa keluar, ya itulah dirasa ketakutan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak ada pertolongan sama orang-orang, ya cuma satu pertolongan sama Tuhan dari situ. Ketika 6 bulan itu kan udah syuting dan sebagainya, dan dirasa pas lagi itu ke hidul lah atau apapun dan dirasukin tubuhnya, terus akhirnya ngerasa nggak nyaman, ketakutan, akhirnya memutuskan untuk ke gereja atau gimana tuh? Iya, mau nggak mau harus tinggalin semua itu supaya aku nggak ada rasa takut lagi, supaya aku perbaikan hidup lah ya. Gitu. Dan apa yang dilakukan pas lagi di gereja itu? Maksudnya back to God-nya kayak ketemu sama pendeta terus berdoa bareng atau apa yang dilakukan? Kalau waktu memutuskan untuk aku bertobat kembali sama Yesus tuh itu masih aku lakukan sendiri, belum aku bisa berani ngomong sama keluarga satu, ya kan. Kedua sama pendeta, karena memang ada pesan Tuhan satu yang aku sampai nggak aku tanya belum Tuhan jawab, itu Tuhan bilang memang aku belum butuh pendeta. Nah setelah 6 bulan aku bertobat itu dari 2019 sampai 2020 Juni, baru aku tahu, aku sadar, Tuhan aku minta lagi nih sama Tuhan, Tuhan aku butuh pendeta nih gitu, aku perlu, aku mau. Dan akhirnya tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan aku dan mengajak aku ke salah satu gembalaku di gerejaku untuk pelepasan. Aku semua buka dari situ. Kelakuan apa yang aku lakukan saat itu yang nggak benar lah ya. Aku terbuka sama gembalaku. Dari situ baru didoain pelepasan. Jahat itu, setan itu mencoba ini lagi nggak? Deketin Kanika gitu. Kita kan jadi kayak berubah ya, yang tadinya kita suka marah, yang tadinya kita punya hawa nafsu, kita punya keinginan daging kita. Tapi kalau kita cepat sadar itu hilang gitu loh. Kita langsung terpatahkan gitu loh. Jadi karena ya itulah perbedaannya setelah kita bertobat, Yesus yang Kristus yang di dalam kita itu yang lebih berkuasa, bukan iblis lagi. Kalau intimidasinya gimana? Ya kayak misalnya kita mau ngomong marah nih, atau mau ngatain, atau mau berusaha curang, apapun lah. Itu ada nggak tiba-tiba kambuh, tiba-tiba kayak jadi macan gitu kan? Atau jadi apa misalkan? Kan belum memang proses ya, nggak langsung pure ini ya, nggak langsung sembuh betul. Jadi tuh aku lagi berdoa tuh selalu kayak dibuat ngantuk. Di lemari tuh ikut tok gitu kan, gitu. Tapi aku nggak tahu kalau itu apa gitu. Apa diketok-tok? Kayak ada suara dari lemari tuh tok gitu. Pokoknya lagi nyembah gitu kan, belajar menyembah Tuhan kan waktu itu kan di rumah. Terus
berdoa itu kayak ngantuk gitu loh. Oke. Tapi berusaha lawan bisa gitu, harus bisa gitu. Jadi kayak benar-benar Tuhan tuh yang nuntun tuh yang benar itu yang harus aku lakukan gitu. Yang nggak pernah menyembah Tuhan yang tadinya menyembah setan gitu kan. Akhirnya harus bisa menyembah Tuhan yang benar-benar bagaimana, belajar berdoa, nyanyi gitu firman Tuhan. Itu diganggu pasti masih ada. Tapi setelah itu aku udah nggak mikirin soal itu selama 6 bulan ke depan. Ada gak dia mencoba buat jangan sampai berhenti dong kalau sis. Aku nggak merasa aku mau ninggalin itu, enggak, karena aku ngerasa aku nggak di situ. Aku cuma ngerasa ya biasa aja gitu, ngomong yang ngomong, ini yang ngomong gitu, tapi nggak pernah mau pakai itu untuk menjadi kepentingan. Ya. Itu bedanya. Sehingga tidak ada upaya buat aku harus ini nih tinggalin. Pernah aku untuk ngelepasin si anak gendong ini, karena dulu berat banget. Ya. Beratnya berapa kilo tuh? Ngegendong anak umur 8 tahun lu di sini. Berarti anakmu berarti Kak? Iya, bukan masih muda kan, masih Iya, gadis masih kan. Oh iya. Iya, 8 tahun berarti. Iya, dia gue gendong mulu. Nah, waktu aku ada si anak ini nih, gue kalau ditabrak orang, yang nabrak gue mental loh. Masa, ngeri juga ya. Iya, jadi kan kampus itu Sadis. kampus aku di di mana sih? Pulau Mas. Jadi kalau lagi kuliah kan naik bis. Naik bis kan aku nyebrang. Kalau naik bis aku nggak nyebrang. Kalau pulang aku nyebrang. Jadi aku pernah tuh kok gue nyebrang, motor nabrak gue cuma begini, motornya mental sekali. Terus aku naik ojek sepeda sana gini, plak, gue jatuh, ojeknya pada Nah itu waktu dipakai ada mereka ini, jadi secara nggak sadar kayak ditolong gitu loh. Nah tapi aku nggak suka berat. Nah kalau nikah kan beratnya karena memang badannya ya itu juga kan gue nggak pengen. Ya nikah juga sama, sesuatu yang dia tuh nggak mau tapi dia lakukan otomatis. Nah aku pernah minta tolong tuh dilepasin. Ini kan bicara tentang ninggalin ya, tapi kalau ninggalin seutuhnya aku nggak pernah mau, nggak perlu karena aku nggak pernah masuk di dalam situ. Jadi aku pernah minta tolong dong, ini saya capek. Enggak, kan dulu agama gue dulu. Oh, oke. Ya, orang pinter lagi lah. Tahu gak apa? Gue harus ke Cirebon lagi. Cianjur. Gue samperin, udah pindah orangnya, Cok. Digusur kali ya. Iya, saya dia ngontrak ternyata. Iya loh. Padahal uangnya harusnya banyak uangnya. Orang terakhir digusur gitu. Gue bilang, iya lucu kan? Bilang, Teteh gimana dong Teteh gimana sih ini, saya berat banget loh. Sampai nangis gue. Yaudah nanti ke Pak Ustadz lagi yang lain gitu. Pak Ustadz tuh yang lain, dia yang tirakatin gitu. Waktu itu entah gue puasa berapa lama ini, tapi hilang sih. Hilang, sumpah asli berat. Dan gue pengen ketahui juga, waktu gue mau ngeluarin orangnya nggak ada, pindah. Iya, nah kalau saat ini teman-teman ada yang justru mau mencari, mungkin bisa dipikirkan kembali resikonya ya. Mungkin yang tawarin ketenaran, uang dan sebagainya, itu nggak ada gantinya dibanding harta paling berharga dalam hidup kita, yaitu keluarga. Betul ya, ada lagunya ya. Nah, hartanya. Kenapa yakin? Saya ada pengalaman. Jadi kayak gini-gini saya cukup banyak pengalaman. Nah, jadi Pak, mungkin pertanyaannya, ini kan pendeta nih ya, percaya nggak gitu ya? Iya. Jadi kalau kita percaya Tuhan, maka kita harus percaya bahwa hal kayak gini juga ada. Ya, memang ini ada satu paket dalam ya. Jadi saya punya pengalaman menarik yang saya mau bagikan. Bagaimana banyak orang yang mungkin ceritanya mirip ya, mereka nggak tahu, tapi mereka ternyata nyangkut. Jadi ada yang dia belajar tarian, tapi karena di dalam segala macam itu ternyata dia ke bawah, ada isinya. Lalu nari doang. Betul. Jadi suatu kali itu Tarian ada isinya. di dalam sebuah ibadah gitu ya, saat kami di Bogor waktu itu, pas lagi didoain segala macam, dia tiba-tiba maju ke depan. Nah saya yang waktu itu belum jadi pendeta, cuma saya mungkin dibilang sebut paling peka lah ya. Jadi saya udah merasa ini ganjil nih, aneh nih ya, bukan genap nih, ganjil. Terus dia maju ke depan nih. Oh, gue nggak dapat karena mobil gue genap. Terus yang penyanyi wasit leader ngasih dia. Wah, kata saya mati nih. Maksudnya karena saya tahu ini nggak benar. Dikira mau dikasih kesaksian kayaknya. Padahal bukan. Begitu nyampe panggung, dia langsung tangannya diangkat, nih begini.
Yang David ya. Jadi dia kayak bentuk bangau gitu. Satu kaki diangkatin bangau cewek. Iya iya. Jadi berarti pakai satu kaki. Nah muka dia itu sama kayak hanya. Tahu gak hanya? Dia hanya itu kalau hanya itu kalau teman-teman bisa dan cek itu topeng Jepang. Jadi topeng Jepang itu dia bentuknya senyuman begini. Senyum sama matanya kayak gini dua. Dia matanya begini, mulutnya senyum. Nah pas saya di situ akhirnya saya udah pas-pasan maju saya doain gitu. Jadi saya langsung makan gitu kan. Dia langsung mau teriak mau ngamuk dibawa sama tim semua ke belakang. Nah saya cari tahu juga bahwa ternyata setelah di internet saya cari tahu kenapa kayak topeng hanya ya. Ternyata topeng hanya memang mengenai tarian dipakai di Jepang. Jadi buat orkestra dia ngomongin tentang wanita yang jadi mohon maaf wanita si penyanyi jadi penuh dendam penuh ini amarah jadi tempat mediasi kuasa gelap gitu. Nah, jadi maksud saya adalah yang kayak gini sangat bahaya. Betul. Sangat bahaya. Dia akan mencoba mengikat kita. Jadi seperti ceritanya Carlos dan Kanika, bagaimana mereka keluar ke Tuhan ya. Betul, ke Tuhan. Jadi teman-teman harus mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, aku ingat banget kenapa saksi hidupnya masih ada Bu Ida. Oh iya. Jadi waktu itu ada doa pelepasan. Aku masih baru-baru tuh terima Yesus. Akhirnya secara nggak sadar aku dilepasin. Nah, waktu aku dilepasin itu keluar tuh kuntilanak, tetangga sampai ketakutan. Masa bisa kalau tahu dari mana? Mereka kan mereka pendoa kan yang tahu kan. Jadi gitu ya ada muncul mungkin dari duburku keluar asap. Serius. Ada Bu Ida, ada yang udah meninggalkan. Jadi mereka terus doa tuh karena aneh ini perempuan didoain dari dubur keluar. Dari gendong tiba-tiba masuk ke mata dan keluar asap. Enggak kan itu mau udah lewat. Udah lewat. Itu kan masih gadis sudah lewat. Itu kan tadi kan cerita ilmunya banyak kan. Jadi dari dubur keluar asap waktu didoain tuh pelepasan itu. Terus dari ubun-ubun keluar asap. Dan aku uwe gitu kan. Karena kalau di Kristen tuh manifestasinya kan tidak kelihatan. Uwe muntahnya akhirnya aku keluarin darah. Darahnya nggak banyak. Aku ada darah segini gitu. Terus gua teriak kuntilanak, cekak-cekik kuntilanak. Orang tetangga sampai Bu itu ada apa? Di sebelah kan tempat ibadah kita itu di Bu Ida kebun. Jadi tetangga kanan kiri kelihatan deh. Aku inget banget tuh kok. Jadi gue baru sadar kalau kalian bilang gue nggak ngerasa nggak minta dilepasin. Nah tapi karena kamu berarti memang aku secara nggak sadar dilepasin kok. Nah sejak dari itulah gue nggak bisa lihat lagi. Tapi setelah pindah tadi ada nggak kan iblis kan bapak dari seleb dusta gitu. Ada nggak kayak intimidasi pasti ada. Dan ada nggak kayak mungkin si yang iblis ini ngomong personal kayak udah balik lagi lah atau apa sebagainya atau bla bla bla. Atau udah setelah pindah udah benar-benar hilang? Belum bertobat sungguh-sungguh di 2021, coba-coba lagi tuh. Yang gue nggak pernah mau dimandiin, kemarin-kemarin dimandiin, padahal Kristen loh. Padahal udah Kristen. Nantilah kita cerita sendiri aja di luar dari ini. Oke. Padahal udah Kristen, Bo. Tapi akhirnya udah benar-benar ternyata nggak worth it gitu ya di situ ya? Nggak ada bohong lah itu. Mereka bisa memberikan sesuatu, nggak bakalan. Aku percaya itu. Gak bisa. Yang dapat memberi ya Bapak di atas segala Bapak, Raja di atas segala Raja. Sudah itu saja. Gimana kalau Kanita? Betul, setuju banget. Yang Tuhan kasih nggak ada damai sejahtera ya? Kekal banget damai sejahteranya kan. Ini kan udah ada tuh, belum udah bertobat, tapi sebelum bertobat ada nggak si iblis ini berkomunikasi atau apa? Udah enggak, karena udah ketakutan loh gimana aku mau komunikasi lagi waktu itu kan sebelum bertobat kan ini. Iya kan udah ketakutan, udah tahu nih kelakuan kayak gini nggak bener nih si setan nih gitu. Kelakuan si kucing garong, bukan. Saat itu kalau kucing garong manusia laki ya. Iya. Tuh. Itulah. Cukup dinamikanya cukup panjang ya. Sangat luas dan itu nyata kayak gitu. Dia juga sama ya kejebak dan dia tuh gak ngerti mau kayak gimana. Ada nah kayak Nika nih, tipsnya dari Nika. Iya sih sama mereka ini mungkin kasih pesan. Gue yakin banyak orang ya. Betul. Karena gua gak paham sih di masa sekarang ya. Ada yang mungkin udah mengalami itu, ada juga yang enggak. Tapi ya mungkin ada yang terjebak kayak gitu kan. Yang mungkin karena kehidupan ekonomi akhirnya kan dia nyari-nyari coba-coba sebagainya. Nah, mau lepas gimana sih sebetulnya? Yang paling bisa kita lakukan. Jadi kita nggak perlu panik, nggak perlu takut, berdoa satu. Kalau kita udah berdoa itu artinya kita mengundang Tuhan hadirat, Tuhan hadir di hidup kita. Karena itu yang pertama kali aku lakukan adalah berdoa. Selanjutnya kita bisa lakukan lebih dari
doa itu. Tuh. Iya. Dan itu kita harus tetap andalkan Tuhan. Mau bagaimanapun gaya hidup kita kembali lagi pada Tuhan. Back to God sih. Iya, betul. Karena iblis itu kan seperti pencuri. Ya. Dia siap memangsa kita, tapi dia nggak punya gigi. Jadi even di saat kita sekarang kan bicaranya tentang saya dari kecil bukan Kristen nih, akhirnya sudah mengenal Yesus, bukan berarti aman-aman aja. Betul. Ada masa intimidasi juga masuk bahwa kayaknya lu bener lo, gini gitu, ada intimidasi itu. Tapi karena sekarang aku mengucap syukur karena mengenal Yesus, sehingga aku punya tameng gitu. Tamengnya Yesus, perisaiku Yesus itu, jadi nggak ada takut sih. Kalau sekarang iblis Mungkin kalau kalau- takut sama kita. Enggak, iblis takut sama manusia sekarang. Oh iya, kita kan manusia. Kata iblis gini, lari kepada Tuhan. God, aku resign kayak gitu. Kata Tuhan, kenapa? Manusia udah lebih kejam daripada gua sekarang. Ingat bahwa segala sesuatu ada resikonya, termasuk hal-hal yang teman-teman pikir ingin dapatkan dengan cara-cara yang melalui seperti itu ya. Karena keluarnya mungkin bukan berarti nggak bisa, tapi cuma Tuhan yang buat kita bisa. Jadi pesan kita teman-teman supaya mencari Tuhan selalu. Nah, ada closing statement mungkin dari ini. Mau agama apapun ya yang ada saat ini yang lagi menyaksikan, ya paling penting ya nanti gimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan itu sangat penting ya gitu ya. Dan nggak ada yang instan ya, tadi kalau misalkan kita lihat case-nya bahkan cuma jadi mediator doang aja gitu kan, bukan minta sesuatu aja itu sampai taruhannya nyawa gitu kan. Itu sesuatu yang gila gitu. Bayangin aja ginjal kita aja dihargai 2M 5M aja kan ada yang mau gitu kan, masa nyawa sih, itu kan lebih mahal lagi kayak gitu kan. Jadi nyawa kita sangat berharga, jangan sampai ujung-ujungnya kita tukarkan ke kita dia ke hal-hal apa ya. Apalagi ketika kita tukarkan ke sana, pastinya ya kita mungkin nanti di alam maut juga mungkin jadi hambanya si jahat kali ya. Jadi hopefully teman-teman yang lagi menyaksikan lagi patah semangat ya, jangan sampai menukarkan dengan hal yang instan, apalagi yang berhala kayak tadi, karena hukumannya itu jauh-jauh lebih berbahaya kayak gitu. Jadi jangan sampai terjerumus sana, dan kalaupun terjerumus sana segera balik ya, hubungi pemuka agamanya masing-masing, berdoa, bertobat supaya bisa mendapatkan mendapatkan jalan keluar. Benar tadi yang Ko David sampaikan, aku tambahinnya bahwa kita adalah takutlah akan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan beserta kita. Jadi yuk berubah supaya kita tidak takut dengan keadaan, takut sama Tuhan, dan jangan takut sama setan. Iblis kan nggak kelihatan. Ya kan, bagaimana? Yang bisa lihat tuh cuma sebagian orang. Jadi kalau yang lain nggak bisa lihat, jadi jangan takut. Setan itu seperti ketan dikasih susu gitu loh. Jadi intinya kalau teman-teman di luar sana, saya nambahkan sebenarnya udah diambil si Koko semua. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah coba-coba bergaul dengan di luar dari nalar gitu, dari kemanusiaan. Kalau nggak bisa, akhirnya kayak nikah, ya kan? Karena dia nggak bisa jadi kecemplung gitu loh. Maksudnya nggak bisa iniin apa sih, nanggulangin gitu. Kalau aku kan malah diajak ya kayak temen bersahabat, karena diajak main, karena tidak diajak ini. Tapi itu pun berbahaya. Intinya adalah jangan percaya hal-hal gaib untuk apalagi hanya untuk kesenangan pribadi, untuk jadi sukses, untuk jadi kaya. Itu nggak usah coba-coba. Bukan cuma sekedar lari kepada Tuhan, tapi harus berdialog. Karena orang kadang-kadang ya lari cuma beribadah doang. Tapi berdialog berarti adalah berdoa. Karena komunikasi dengan Tuhan yang pertama adalah berdoa. Seperti ini kata dibilang, jangan berhenti berdoa.